Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita akan mempelajari persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Persamaan dalam bentuk seperti ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu adalah kita lihat eksponennya nilainya sama, sehingga dapat kita nyatakan bahwa pangkatnya atau eksponennya sama dengan 0. Namun, harus memenuhi syarat bahwa fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0, ya. Karena seperti yang kita tahu, misalkan 3 pangkat 0 itu nilainya 1, kemudian 4 pangkat 0 itu nilainya juga 1, 1000 pangkat 0 itu juga nilainya 1, sehingga dapat dikatakan bahwa di sini pangkatnya itu bernilai 0 dengan syarat basisnya tidak boleh bernilai 0. Kemudian yang berikutnya yaitu bilangan pokoknya atau basisnya sama, sehingga nilai fx sama dengan gx. Untuk contohnya, selesaikanlah persamaan eksponen berikut ini. X kuadrat min 5x plus 9 pangkat X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat X kuadrat min 4x plus 3. Kalau kalian cermati, di sini yang sama adalah dari eksponennya atau pangkatnya. Ini nilainya sama. Sementara itu, basisnya itu berbeda, ya. Berarti yang sebagai fx itu adalah yang ini, basis ini adalah sebagai gx-nya. Ini adalah sebagai hx. Oke, ini hx-nya ya. Solusinya adalah yang pertama, hx bernilai sama dengan 0. Karena bilangan berapapun, apabila dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak sama dengan 0. Nah, hx-nya apa tadi? Hx-nya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Cara memfaktorkan gimana? Kita kalikan koefisien dari X kuadrat dengan konstanta. Kalau tidak ditulis artinya koefisiennya 1. 1 kali 3, yaitu 3. 3 positif ya. Carilah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah positif 3, apabila dijumlah adalah negatif 4. Bilangannya adalah, ya betul, bilangannya min 3 dan min 1. Dengan demikian, bentuk persamaan kuadrat ini menjadi X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga X min 3 nilainya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Atau akar yang kedua, X min 1 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 1. Jadi di sini ternyata diperoleh hasil ada 2, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Namun ini harus kita cek terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kita cek untuk syarat yang pertama. Saat X sama dengan 3. Maka nanti F3 menjadi F-nya tadi yang ini ya, X kuadrat min 5X plus 9. Sehingga kalau F3, X-nya kita ganti 3. Menjadi 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 9. 3 kuadrat 9 dikurangi 5 kali 3, 15 ditambah 9. 9 tambah 9, 18. 18 dikurangi 15 berarti 3. Nah, ini hasilnya lebih dari 0, berarti memenuhi ya untuk F3-nya. Namun, belum bisa kita putuskan karena kita tidak mengetahui nilai saat G3. Kalau G3, ini ya, Gx-nya itu 2X plus 3. Kalau G3 berarti 2 kali 3 plus 3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3 yaitu 9. Nah, ternyata di sini juga tidak sama dengan 0. Maka keputusannya saat X sama dengan 3 itu kita anggap sebagai hasil penyelesaian atau bagian dari himpunan penyelesaian. Ini memenuhi. Berarti nanti kita pakai. Sekarang kita cek saat nilai X-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 1? Berarti kita mencari nilai F1. Apakah 0 atau tidak? Kalau 0 berarti tidak dipakai. F1. Fx-nya itu X kuadrat min 5X plus 9. Berarti kalau F1 ya 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 9. 1 kuadrat 1. 5 kali 1, 5 min 5. Ini plus 9. Di sini 1 min 5 min 4 min 4 plus 9. Berarti hasilnya 5. Gx-nya itu 2X plus 3. Berarti kalau G1 ya 2 kali 1
plus 3, 2 kali 1, 2, tambah 3, 5. Nah, ternyata ini juga tidak sama dengan 0. Berarti saat nilai X-nya sama dengan 1, ini memenuhi. Itu adalah langkah pertama. Langkah keduanya, fx-nya nilainya sama dengan gx. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 2x plus 3. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, berarti kita jadikan satu ruas, di mana nanti ruas kanannya kita buat sama dengan 0. Maka menjadi x kuadrat min 5x plus 9 min 2x min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan yang sejenis, ini x kuadrat min 5x dengan min 2x berarti min 7x plus 9 dengan min 3 berarti plus 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita kalikan antara koefisien pangkat tertinggi yaitu x kuadrat dengan konstanta. 1 dikali positif 6 yaitu positif 6. Cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 6, apabila dijumlah hasilnya negatif 7. Bilangan berapa itu? Ya, bilangannya adalah bilangan min 6 dengan min 1 ya. Ini kalau dijumlahkan min 7, kalau dikalikan positif 6. Sehingga dari sini kalau kita tulis ke dalam bentuk pemfaktoran menjadi x min 6 dikali x min 1 sama dengan 0. Atau x min 6 sama dengan 0, x-nya sama dengan 6, keduanya yaitu x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Dengan demikian, kita memperoleh beberapa jawaban. Tadi yang memenuhi ini ya, x sama dengan 3, itu memenuhi, berarti nanti kita jadikan ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian, x sama dengan 1 itu memenuhi. Kemudian, x sama dengan 6. Nah, ini kok x sama dengan 1-nya ada 2? Tidak apa-apa. Karena ini bilangan yang sama, berarti satu bilangan. Sehingga kesimpulannya saya taruh sini, himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang paling kecil ke yang besar. Dari kiri ke kanan, yang paling kecil yaitu 1, berikutnya yaitu 3, berikutnya yaitu 6. Maka diperoleh ada 3 anggota himpunan penyelesaian, 1, 3, dan 6. Oke, untuk contoh berikutnya, ini ya soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial berikut. 4x kuadrat plus x min 3 pangkat x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 6 min x kuadrat pangkat x kuadrat plus 4x min 1. Ini adalah sebagai fx, kemudian eksponennya di sini nilainya sama GHX-nya. Kemudian ini basis yang ruas kanan itu adalah sebagai GX. Nah, pada contoh tadi, kita mengetahui bahwa apabila menemukan persamaan seperti ini, maka nilai HX-nya adalah 0. Langkah pertamanya adalah nilai HX sama dengan 0. HX-nya berapa? HX-nya adalah x kuadrat plus 4x min 1 nilainya sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk persamaan kuadrat berarti dapat kita cari akar-akarnya. Kalau kita faktorkan, di sini kita kalikan antara koefisien x kuadrat dengan konstantanya yaitu min 1. 1 kali min 1 hasilnya min 1. Karena di sini tidak ada bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 1 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah positif 4, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat ini yaitu dengan menggunakan rumus x 1,2 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. B-nya berapa? B-nya adalah ini, yaitu positif 4, sehingga kalau min b menjadi min 4 plus minus akar b kuadrat berarti 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah ini min 1 per 2A, berarti per 2 dikali 1. Selanjutannya, nilai X1 dan X2-nya sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat yaitu 16, kemudian min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 1 positif 4, berarti ini plus 4 per 2 kali 1 yaitu 2. Sehingga nilai X1, X2-nya min 4 plus minus akar 20 per
2. Akar 20 itu bisa dicari. Akar 20 yaitu 4 kali 5. Yang bisa diakar di sini adalah 4-nya ya. Ini saya tuliskan di sini. Akar 20 itu bisa kita cari dari 4 dikali 5. Atau akar 4 dikali akar 5. Yang bisa diakar yang mana? 4. Akar 4 yaitu 2, berarti tinggal 2 akar 5. Sehingga apabila kita tuliskan ini menjadi plus minus 4 akar 5/2. Oke, selanjutnya, nah dari sini kita peroleh nilai X1-nya yaitu min 4 plus 4 akar 5/2. Oke, ini dapat kita selesaikan. Ini kan bentuknya penjumlahan. Karena bentuknya penjumlahan, berarti nanti masing-masing kita bagi 2. Sehingga hasilnya min 4 bagi 2 yaitu min 2. Positif 4 akar 5 bagi 2 yaitu positif 2 akar 5. Sehingga untuk nilai X1-nya min 2 plus 2 akar 5. Karena ini tidak sejenis, berarti tidak boleh kita jumlahkan. Kemudian X2-nya berapa? Nah, X2-nya kita ambil yang negatif, karena tadi sudah diambil yang positif. Berarti nanti menjadi min 4 akar 5/2. Ini juga sama, karena bentuknya itu ada pengurangan, sementara masing-masing dibagi 2, berarti nanti menjadi min 4 bagi 2. Yaitu min 2, min 4 akar 5 bagi 2, ini coret-coret berarti masih min 2 akar 5. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah memperoleh nilai X1 dan X2. X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, seperti yang kita tahu, pada solusi HX sama dengan 0 ini ada syaratnya. Syaratnya adalah, ini ya saya tulis di sini. Syaratnya yaitu Fx tidak sama dengan 0 dan Gx juga tidak sama dengan 0. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah memenuhi syarat atau belum. Untuk X1 nilainya adalah ini. Berarti untuk nilai F X1, setiap nilai X kita ganti menjadi bilangan ini. Nah, ini kita akan menggunakan perhitungan yang tidak detail, atau bisa kita sebut kita menggunakan logika kita ya. Di sini adalah negatif 2 ditambah 2 kali akar 5. 2 kali akar 5 itu bilangan yang lebih besar dari negatif 2. Sudah pasti ini hasilnya adalah bilangan positif. Karena ini bilangan positif, kalau kita gantikan di sini pada nilai Fx, ini akan saya tuliskan Fx-nya. Fx-nya itu adalah 4x kuadrat plus x min 3. Gx-nya itu adalah 6 min x kuadrat. Nah, kita coba, kalau ini bilangan positif, logikanya ya, kita gantikan ke sini, min 2 tambah 2 akar 5. Di sini, akar 5 itu 2, sekian-sekian. 2, sekian dikalikan 2. Berarti pasti hasilnya adalah bilangan positif yang lebih dari 4, ya kan? Bilangan positif lebih dari 4 dikurangi 2, berarti dia 2 lebih, atau bilangan positif lebih dari 2. Di sini, kalau kita substitusikan ke Fx, 4 kali bilangan yang lebih dari 2 dikuadratkan, ditambah bilangan yang lebih dari 2, kemudian dikurangi 3. Berarti pasti hasilnya adalah bilangan yang lebih dari 0 atau positif, berarti ini nanti nilai X1 memenuhi untuk Fx. Oke, sekarang kita akan substitusikan nilai X1 ini ke Gx ya. 6 dikurangi X kuadrat itu adalah fungsi Gx-nya. Nah, apabila kita substitusikan X1, berarti di sini bilangannya pasti adalah dalam bentuk ini ya. Tadi kan X1-nya 2 lebih dikuadratkan. 6 dikurangi 2, sekian-sekian dikuadratkan. Berarti di sini pasti hasilnya juga bukan 0. Maka ini memenuhi ya, karena menghasilkan yang tidak sama dengan 0. Sekarang kalau yang X2. Nah, di sini akar 5 itu mendekati 2,24. Kita kalikan min 2, nanti masih ditambahkan lagi min 2. Kalau mau dihitung detail juga boleh, tapi kalau mau kita lakukan pendekatan juga boleh. Berarti ini kitaran negatif 4,48, masih dikurangi 2, berarti menjadi negatif 6,48.
6,48 ya. Kalau kita substitusikan ke fungsi f(x), maka 4 kali negatif 6,48 dikuadratkan berarti bilangan positif, masih dikurangi 6,48 berarti dia sudah pasti hasilnya adalah masih positif ya, masih positif. Yang lebih dari 4 dikurangi 3 berarti dia pasti hasilnya adalah bilangan yang bukan 0. Kemudian kalau GX, kalau kita substitusikan berarti di sini 6 dikurangi bilangan yang lebih dari 6 dikuadratkan, itu juga pasti hasilnya bukan 0 ya. Hasilnya pasti negatif. 6 dikurangi bilangan yang lebih dari dirinya sendiri. Berarti pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Dan itu bukan 0. Maka karena bukan 0, ini untuk GX dan fx, untuk X-nya adalah ini, maka ini memenuhi. Kita tidak perlu menghitung detail, tidak apa-apa. Yang penting kita paham maksudnya bahwa fx itu nanti hasilnya tidak boleh 0, gx juga tidak boleh hasilnya 0. Kalau salah satu tidak memenuhi, berarti nanti tidak bisa kita gunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu nilai fx sama dengan nilai gx. Fx-nya adalah 4x kuadrat plus x min 3, gx-nya adalah 6 min x kuadrat. Mari kita cari solusinya. Karena ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, berarti kita harus susun ke bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, atau ruas kanannya kita buat sama dengan 0. Maka menjadi 4x kuadrat plus x min 3, yang di sini, biar ruas kanannya 0, berarti ini harus hilang. 6 biar jadi 0 berarti harus kita kurangi 6, maka ruas kiri juga kita kurangi 6. Pada ruas kanan, min x kuadrat biar menjadi 0 berarti harus kita jumlahkan dengan x kuadrat atau plus x kuadrat. Maka yang ruas kiri juga kita jumlahkan dengan x kuadrat. Yang ruas kanan karena tadi sudah dikurangi 6 dan ditambah x kuadrat, maka yang kanan tinggal 0. Nah, sekarang yang kiri kita akan menjumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu 4x kuadrat dengan siapa? Dengan ini, x kuadrat. 4x kuadrat plus x kuadrat hasilnya yaitu 5x kuadrat. Ada lagi yang sejenis ini, min 3 dengan min 6. Ya, hasilnya betul. Min 9. Jangan lupa yang ini juga masih kita tulis plus x min 9 sama dengan 0. Oke, apakah ini bisa kita faktorkan? Mari kita cek. 5 apabila kita kalikan dengan negatif 9 hasilnya yaitu negatif 45. Adakah bilangan yang apabila kita kali hasilnya negatif 45, tetapi apabila kita jumlahkan hasilnya positif 1? Oke, karena tidak ada bilangan yang mewakili, maka ini tidak bisa kita faktorkan. Oleh sebab itu, kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu x1, x2 nilainya diperoleh dari min b plus minus akar b kuadrat min 4 ac per 2a. A-nya yang mana? A-nya ini, positif 5, B-nya ini, positif 1, C-nya ini, negatif 9. Sehingga nilai X1 dan X2 bisa kita tuliskan menjadi min 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah 5, C-nya adalah negatif 9 per 2A, 2 kali 1. Hasilnya adalah min 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 min 4 kali 5 yaitu min 20, min 20 kali min 9 yaitu ya positif 180 per 2, sehingga diperoleh min 1 plus minus akar 181 per 2. Nah, dari sini kita memperoleh nilai X1-nya yaitu min 1 plus akar 181 per 2, X2-nya yaitu min 1 min akar 181 per 2. Akar 181 kita biarkan saja karena ini merupakan bilangan akar yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Dari sini berarti kita memiliki beberapa himpunan penyelesaian. Kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil adalah ini, min 1 min akar 181 per 2. Karena tidak muat, saya akan tulis ke bawah. Berikutnya adalah
adalah min 2 min 2 akar 5, kemudian min 2 plus 2 akar 5, kemudian yang min 1 plus akar 181 per 2. Sehingga ada 4 himpunan penyelesaian pada soal ini. Oke, terima kasih. Silahkan kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang lain. Tetap semangat ya!